Santren jenengan damang ya damang hamil kahe alhamdulillah. Masya Allah. Punten bisa menakan waktu di kamari. Mohon Kang Lelen dah apunten dia. Padahal seberang tangkep. Rada mundur sedikit. Ibu-ibu karunya. Rada mundur, ibu-ibu teka tinggal itu. Urang alih ka dieu. Ka dieu ngalih kersajengan ka dieu di payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslimi lil awwalina wal akhirin imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala ta'ala laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad Wasallam yang sungguh merupakan umat yang paling beruntung, umat yang paling berbahagia, umat yang paling mulia, umat yang paling kaya raya dengan pahala, umat yang terbaik, umat yang tersuci, umat yang terdepan, umat yang teristimewa. Yang ini semua adalah berkahnya junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada beliau, maka kita tidak akan ada dan kita tidak akan punya apa-apa.
Apa yang dikatakan oleh Buya di sini jadi dua bagian, ya. Yang pertama, ada yang difahami secara real, realita, ada yang hanya diimani saja. Nah, sekarang kita sama-sama memahami dua hal ini, ya. Kita bersyukur kepada Allah saat ini dipertemukan dengan sahabat kita, saudara kita, dengan para ulama, ya, para habaib, Masya Allah, dengan aparat pemerintah, dengan para tokoh di pesantren yang kita cintai ini, Riyadul Jannah, yakni taman-taman surga. Memang Rasulullah SAW sudah memberitahu kepada kita bahwa di dunia ini ada dua surga, yang barang siapa orang yang masuk ke dua surga tersebut, maka dia pasti akan masuk ke surga di akhirat. Tapi kalau tidak mau masuk ke dua surga dunia ini, tidak akan bisa masuk ke surga akhirat. Apa dua surga di dunia itu yang menjadi batu loncatan surga akhirat? Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, satu, majalisul ilmi, majelis ilmu, ya seperti ini majelis ilmu. Yang kedua, wahilakul dzikri, ya kumpulan-kumpulan zikir, riungan zikir, majelis zikir. Inilah juga majelis zikir. Dan ulama kita mendidik kita kalau bangun majelis itu tidak hanya satu. Kan kalau dalam keterangan dipisah, majelis ilmu, berarti yang dibahas cuma ilmu, yang dikaji cuma keilmuan. Kedua, majelis zikir, jadi cuma zikir saja di situ, termasuk sholawat, termasuk majelis Quran, ya. Tapi leluhur kita, ulama kita mendidik kita, majelis itu dilengkapi semuanya. Majelis ilmunya, ya di situ dibahas ilmu. Majelis zikirnya, ya di situ dibimbing berjamaah bersama-sama berzikir, sholawat dan sebagainya. Ditambah lagi, majelis itu juga majelis sholawat. Ditambah lagi di situ ada majelis madah, pujian-pujian kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ditambah lagi di situ ada majelis doa, majelis tawassul, berdoa kepada Allah dengan keagungan para kekasih Allah, terkhusus Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Jadi lengkap. Di situ ada majelis syukur. Jadi sama-sama hadir dalam majelis seperti ini, niat syukur semua bersama-sama. Jadi dari sisi keutamaan dan pahala hadir dalam majelis ilmu dapat, dari sisi hadir dalam majelis zikir dapat, dari sisi hadir dalam majelis syukur dapat, kan? Dari sisi apalagi majelis doa dapat. Doa kita punya harapan dikabul oleh Allah, alhamdulillah, ya. Jadi harus begitu, ya. Makanya kalau majelis zikir, majelis sholawat harus ada ulamanya supaya jadi majelis ilmu. Dan juga jangan ilmu saja yang dibahas, assalamualaikum lalu bahas kajian ilmu saja, ya, tidak. Tapi di situ ada zikir, di situ ada sholawat, di situ ada tawasul dan doa. Cekolot mah fardu kasabut
Alah bala kadikri bala pacombrang beuteung butik trik berkat oge meunang sagala meunang ya sagala meunang nah akur ieu cek teh kabeh kopian naon eta kita sabua udah aya kopi atuh sok tenang jadi solohor acan eta kan bieu kadenge solohor adan can lamun adan teh adan heula saurang geus adan tong ka salat ya niatan we dek salat dina waktuna nah gitu menang gitu digeserkeun meunang apan cenah ulah di akhir-akhir teh ulah teh lamun di akhir teh meakeun waktu lohor salat lohor dina waktu asar salat asar dina waktu maghrib dina waktu isya dina waktu subuh dina waktu bijil panon poe ye paingan marane sok salat subuh jam 8 da meureun can lohor ai salat subuh dina waktu bijil panon poe eta nu haram teh kitu ge haram sampe mun aja bari eling gitu teh lamun kaheesan mah kapohoan deui da teu dosa deui gitu kan urang sare ti ba'da isya udang-udang 2 poe sabadana dosa teh ninggalkeun salat tah teu dosa tinggal ngodoan we gitu atawa urang keur asyik urang teh ngobrol ti isuk-isuk ngobrol ai sadar-sadar nanggeus maghrib nah teu nanaon deui tengah haja mah nya teu aya niat ninggalkeun salat ngan lamun geus asup waktu dina fikih bus kana waktu salat wajib niat heula di dieu niat rek naon salat dina waktuna mun moal langsung salat gitu jadi hiji di antara dua mun dek langsung salat teh sok geura jig salat lamun moal waka salat sok atuh niat heula dina ati Gusti abdi nganiatan bade salat lohor dina waktu kata kitu ya eces jadi salat dina awal waktu mah hukumna sunnah ari salat nama hukumna awal waktu nama hukumna sunat digayar utama ngan lamun ciga ayeuna karana kahalangan kagok gitu ku ngaji lain ku nonton bola lamun kagokna ku nonton film atau kaheureuyan geus eureun heula sia eureun heula teu pantes gitu kan ku Allah diondang salat ngadeheus ka Allah maneh hantem we gapleh hantem we nonton ngobrolkeun dunya eureun heula sia eureun heula ngan lamun kahalangan anakku ngaji pek anggeuskeun heula ngaji ngan tong meakeun waktu eces sakitu alhamdulillah geus asup waktu lohor acan sok ada heula mana nu alus sarana teh sok ayo teh nya setorkeun ka pangeran sing alus ada kupingkeun Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Aina Rasulina Muhammad Rasulullah Muhammad da'wat sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So, kurang teruskan. Kita teruskan. Alhamdulillah kita dikumpulkan di pesantren yang kita cintai ini, ya, pesantren guru-guru kita yang kita cintai, yang kita muliakan, seluruh keluarga besar pangarsa Mama Ajengan, amin, ya, rahmatullah alaih rahmatan wasi'atan, insyaallah. Jadi kenangan Buya, karena Buya sering sekali ya ketemu dengan beliau dulu, kan sering ke apa tadi itu ke Jelegong, kerjaman di Jelegong ini ya, di Badaraksa bujangan teh, masya Allah. Hanya nama lalu ngobrol tengah hibur, masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekarang diteruskan oleh ya, putra putrinya, cucu-cucunya. Alhamdulillah, semoga oleh Allah dipilih menjadi ulama-ulamanya, dipilih menjadi dai-dainya, penerus leluhurnya. Pesantren ini semoga semakin maju, semakin berkah, semakin manfaat, tersebar rahmatnya, barokahnya, cahayanya, hasratnya ke segenap umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua keluarga besar Sahibul Ma'had ini semoga oleh Allah dipanjangkan umurnya dengan kesehatannya, keafiannya, dan juga dengan limpahan rahmat dan keberkahan, limpahan keridhaan, kecintaan, limpahan ampunan, limpahan hidayah dan pertolongan, limpahan nikmat, rizki dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dijauhkan dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala kejelekan zahir dan batin, terutama dari godaan syaitan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia, dari kejahatan makhluk yang jahat, dari buruk-buruknya takdir. Semuanya dengan kita semua yang hadir, yang ikut menyimak, keluarga dan keturunan kita, orang tua kita, leluhur kita, guru-guru kita, murid-murid kita, ahli kampung kita, ahli negeri kita, termasuk pemerintah kita dan rakyat kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga oleh Allah dijadikan ahli keselamatan semuanya, dijadikan ahli kebahagiaan semua, dijadikan ahli kemuliaan semua, dijadikan ahli keberuntungan semua di dunia dan di akhirat, dengan keagungan junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para jamaah yang mulia, kita semua umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari masyrik sampai maghrib,
semuanya minimal setahun sekali ya, rame di mana-mana pada mengadakan acara maulid, pada ngambil bagian di berbagai tempat. Ada yang di masjid, ada yang di madrasah, di rumah, di lapangan, dan sebagainya. Banyak yang bertanya-tanya. Ada yang bertanya itu memang sudah percaya tapi ingin ngerti. Ada yang bertanya-tanya itu mereka tidak percaya karena nggak ngerti, ya. Sehingga ada sebahagian kecil sekali saudara kita muslim yang menganggap salah, menganggap bid'ah, menganggap sesat amalan kayak seperti ini yang disebut dengan maulidan, muludan itu. Gak masalah ya, itu urusan masing-masing. Namun kewajiban muslim kepada sesama muslim, apalagi orang-orang yang mengerti kepada orang-orang yang belum ngerti. Kewajiban ulama kepada umat memahamkan, ya, memahamkan kepada umat tentang apa sih makna maulidan atau muludan itu, dan bagaimana kedudukan hukumnya. Nah, Buya akan membahas sedikit saja. Jadi yang disebut maulidan itu ya adalah mengadakan kegiatan atau mengamalkan satu amalan daripada amal-amal soleh, berbuat kebaikan, ya, yang ini dikaitkan kepada satu, dikaitkan kepada mengagungkannya hati kita kepada wujudnya junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kelahirannya, dan juga mewujudkan rasa cinta kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada kelahirannya, juga mensyukuri wujudnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga kelahirannya. Bagi yang belum tahu, maulid itu juga mengenali keagungan wujud Kangjeng Nabi Muhammad SAW, termasuk kelahirannya. Bagi yang lupa juga mengingat kembali, mengenang kembali keagungan wujud Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kelahirannya. Nah, ini yang dimaksud dengan acara maulidan. Ingat, ini yang dimaksud dengan acara muludan. Ini itu di situ diungkap tentang kebesaran-kebesaran
keagungan, keterpujian, keterdepanan, keunggulan, keistimewaan, kesucian, kewangian, kesempurnaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kelahirannya. Nah, juga termasuk seluruh makna-makna kesempurnaan yang ada pada wujud Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang melimpah dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada alam semesta, ke seluruh ciptaan Allah, terkhusus kepada manusia dan bangsa jin, terkhusus kepada manusia dan bangsa jin yang beriman, terkhusus kepada manusia dan bangsa jin yang beriman daripada umat Kangjeng Nabi Muhammad. Karena yang beriman itu ada umat para rasul lain, ya, ada umat Nabi Muhammad. Semua yang beriman umat rasul yang lain, hatta dengan rasulnya kebagian-kebagian. Limpahan makna kesempurnaan dari Kangjeng Nabi Muhammad. Ingat, semuanya kebagian, umatnya kebagian semuanya. Tapi yang beriman daripada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan terbanyak, mendapatkan yang paling besar, mendapatkan yang paling istimewa, paling baik, paling mulia, paling hebat. Nah, maka majelis yang disebut muludan-muludan itu, di situ ada sisi majelis ilmu, mengenal ilmu pengetahuan tentang siapa, tentang keagungan Kangjeng Nabi Muhammad, termasuk kelahirannya, termasuk makna-makna yang tadi. Di situ dibahas keilmuan, dihadirkan ulama. Berarti majelis maulid itu kalau dilihat dari sisi keilmuan yang dibahas, itu jadi majelis apa? Jadi majelis apa? Ya majelis ilmu. Tuh, kita sudah bisa membayangkan kalau maulid disebut di situ ada sisi majelis ilmu, sudah berarti segala keterangan Quran dan hadis yang berkaitan dengan bagaimana agungnya majelis ilmu, bagaimana perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar umatnya, hamba-hamba Allah hadir di majelis ilmu, melangkahkan ilmu ke majelis ilmu, bagaimana ganjarannya, bagaimana keistimewaan, keberkahan, rahmat, ampun dan sebagainya yang ada dalam bab thalabul ilmi. Dan berarti dapat tuh dalam majelis maulid, karena di situ ada sisi majelis apa? Ilmu, karena dibahas tentang keagungannya. Bukan cuma sholawatan, ya, bukan cuma ngumpul hadiah botram, enggak, kan? Tidak. Atau tawasulan, tidak. Tapi di situ dibahas keilmuan, pengetahuan tentang siapa, pengetahuan tentang sang Nabi teragung ini, sang Rasul termulia ini, hamba Allah teristimewa ini, imam semua Nabi dan Rasul, junjunan seluruh makhluknya Allah, idola semua ciptaan Allah. Ingat, pembuka kedudukan kenabian, penutup juga kedudukan kenabian, yang oleh Allah dijadikan rahmat, kasih sayangnya Allah yang Allah taburkan ke semua ciptaannya yang disebut dengan rahmatan
lil alamin. Yang Allah Ta'ala jadikan cahayanya adalah ciptaan Allah yang paling pertama sebelum alam semesta diciptakan. Cahaya Nabi kita lah adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Cahaya Nabi kita lah yang paling pertama mengenal Allah, paling pertama bertasbih kepada Allah. Karena kita tahu dalam Quran semua makhluk, semuanya ciptaan Allah bertasbih kepada Allah. Jadi siapa makhluk yang paling pertama bertasbih? Nur, cahaya Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jadi siapa yang paling pertama mengagungkan Allah, mengenal Allah, mencintai Allah? Nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, kita bisa membayangkan kan? Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dari masa nur itu sampai tiada batasannya secara tertib, penuh hikmah, penuh rahasia. Masya Allah. Dan yang mana bahan penciptaannya Allah takdirkan dari nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya secara hukum sebab akibat, maka tidak mungkin alam semesta ada kalau tidak ada dulu nurnya Kangjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan alam semesta seluruhnya sampai tiada ujungnya kecuali bahannya dari nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keberadaan nur Nabi kita adalah wasilah yang paling pertama, wasilah yang paling utama. Wasilah teh faktor penyebab. Wasilah apa? Di antaranya adalah wasilah keberadaan seluruh makhluk. Wasilahnya adalah nur Kangjeng Nabi Muhammad. Lalu wasilah apa lagi? Wasilah rahmat Allah yang Allah sebarluaskan ke semuanya ciptaannya. Ingat. Nah, ini wasilahnya adalah nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Wasilah apa? Wasilah segala kebaikan Allah. Ingat, yang Allah limpahkan ke semua ciptaannya, maka Allah jadikan wasilah yang paling pertama dan paling utama adalah apa? Nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah apa lagi? Ya. Wasilah seluruh kepangkatan yang tinggi, yang agung. Wasilah lahirnya pengetahuan yang sakral. Wasilah hidayah, taufik. Wasilah iman, Islam, ihsan. Wasilah keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan yang hakiki dan abadi, baik bagi malaikat maupun bagi bangsa manusia dan bangsa jin yang beriman. Ingat, wasilahnya yang paling pertama, yang paling utama adalah nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Wasilah apa lagi? Wasilah makhluk ini bisa mengenal Allah. Makhluk bisa bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa, kan disebutkan dalam Quran. Semua makhluk bertasbih kepada, ada wasilahnya ada. Kalau semua makhluk mengenal Allah, ada wasilahnya mereka mengenal Allah, ada. Masya Allah. Makhluk itu beriman kepada Allah, makhluk itu cinta sama Allah, makhluk itu mengagungkan Allah, buminya, langitnya, aratnya, semuanya tunduk semuanya kepada Allah. Ada wasilahnya, ada wasilahnya Allah. Bahkan manusia dan bangsa jin
diterimanya iman mereka, diterimanya Islam mereka, diterimanya amal ibadah mereka, dikabulkannya doa mereka, diampuninya dosa mereka, mereka mendapat rahmat yang abadi, mendapatkan anugerah yang abadi dari Allah. Ada wasilahnya? Ada. Siapa wasilahnya? Nur Sayyidina wa Maulana Muhammad. Yang selanjutnya, nur yang pokok ini setelah dibagi oleh Allah, sebagian dipakai bahan menciptakan alam semesta, sebagian diciptakan menjadi ruh terawal teragung, ruh Sayyidina wa Maulana Muhammad. Lalu yang pokoknya lagi, Allah jadikan cahaya tersebut dijadikan jasad Kanjeng Nabi Muhammad. Allah titipkan dulu. Nah, proses nur yang akan dijadikan jasad nih dititipkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, titipkan kepada para rasul, para nabi setelahnya, berpindah-pindah dari tulang rusuk ke tulang rusuk, tulang punggung ke tulang punggung, dipindahkan dari rahim ke rahim yang suci semuanya. Semuanya ini nur tidak melewati jalur yang kufur, jalur yang musyrik, jalur ahli maksiat, jalur yang tukang zina. Lah, tidak. Cahaya ini terus, Masya Allah, melewati nasab yang suci semuanya, sampailah kepada Sayyidina Adnan radhiyallahu an, dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, terus ke putra cucunya, buyutnya, sampailah kepada Sayyidina Abdul Muttalib, eyangnya Rasulullah SAW. Lalu Allah pindahkan nur tersebut kepada putranya yang paling bungsu, yaitu Sayyidina Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari putranya Allah pindahkan kepada istrinya Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala anha. Allah simpan di rahimnya yang suci. Begitu Allah simpan di rahimnya yang suci, subhanallah, keanehan-keanehan terus disaksikan oleh Sayyidatuna Aminah, ilham, ilapat para rasul lewat mimpi, hatib, suara-suara dari langit, kan? Semua memberikan kabar gembira. Hatta beliau mendengar binatang-binatang yang ada di Makkah berbicara dengan bahasa Arab, menceritakan kegembiraan akan lahirnya kekasih Allah di muka bumi ini yang dijadikan rahmat ke seluruh alam semesta. Imam semua Nabi dan Rasul, Sayyidatuna Aminah semuanya. Hal-hal seperti itu beliau sudah mengetahuinya. Namun semuanya pada mewanti-wanti kepada Sayyidatuna Aminah, seperti sudah mewanti-wanti kepada leluhurnya, tidak boleh dipublikasikan, harus dirahasiakan, hanya lewat keturunan dirahasiakan ini. Kenapa? Karena akan ada pihak yang hasud, diantaranya kaum Yahudi, ya. Nah, jadi kalau dipublikasikan dari awal nanti repot juga artinya, ya, harus menghadapi kejahatan-kejahatan yang hasud, yang berniat jahat, mau memadamkan, ya, cahaya kenabian. Dan itu terbukti. Kejadian tukang sihir wanita, ya, yang jago dari negeri Yaman, ya, yang namanya adalah siapa? Nini Warko, Nini apa? Nini Zarko, bukan Nini Warko, Nini Zarko. Nini Zarko ini sudah tua, dia sakti, ya, Insya Allah. Dia sudah tahu, dapat berita dari juridnya, dari setannya, dari jinnya yang sudah suka ngasih tahu sama dia. Ya, dia tahu dari leluhur-leluhurnya. Maka lahir Nabi akhir zaman di Makkah. Ya, ibunya namanya Aminah, ayahnya namanya Abdullah. Ya, udah tahu dia. Sifatannya sudah tahu. Nah, dan dia sudah tahu bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dihamilkan oleh Sayyidatuna Aminah. Makanya
Makanya dia nah itu lu pelebay sehingga dicandahan ya lah kudu dipindahkan iya eta mah paruman. Nah iya dihurungkeun nu ieu tetep ieu mah nu ieu we hurung tetep siga tadi we tuh ieu eueuhan tuh ya hayang dahar ya ieu kudu dialihkeun ieu na berarti aya eueuh tuh aya eueuh ya tuh tebuk tuh kalau tos tuh ieu logor ieu dihandap logor hese ieu kudu ngaganti ieu we tos we ayeuna tuh ngejelang tos aya paruman eta nu tadi deui jang tadi deui tos. Nah ini Jarko ini dia menyiapkan uang emas 1 peti. Mau apa? Maksudnya mau membunuh Sayyidatuna Aminah. Karena dia sudah tahu ini sekarang nih Nabi akhir zaman sedang dihamilkan di kota Mekah. Orang Mekahnya sendiri nggak tahu bahwa Sayyidatuna Aminah itu hamil. Dan kehamilan Sayyidatuna Aminah tidak kelihatan. Kenapa? Karena perutnya tidak membengkak seperti umumnya wanita yang hamil. Sampai 9 bulan tidak membengkak. Kenapa ya begitu? Karena yang ada di dalam rahim, ya kan, bukan sembarang jasmani, tapi jasmani yang diciptakan dari nur, dari cahaya. Maka tidak heran waktu lahir pun juga tidak merusak farji ibunya. Dalam sebagian riwayat tidak meliwati farji ibunya, ya. Dan tidak heran begitu mau pas malam kelahirannya memancar cahaya dari perutnya Sayyidatuna Aminah sampai ke langit. Sampai dengan cahaya tersebut Sayyidatuna Aminah melihat dari dalam kamarnya tidak terhalang dengan tembok, kelihatan gedung-gedung yang ada di ibu kota Yaman, yang ada di Syria kelihatan. Subhanallah. Wajar. Kenapa? Memancarkan cahaya. Cahaya tersebut adalah dari sang bayi ini, ya. Kenapa begitu? Karena kan jasadnya diciptakan dari apa? Dari nur. Wajar ketika lahir itu juga tidak ada kotoran, tidak ada plasenta, tidak ada balian, tidak ada ketuban, ya. Wajar saja. Dan sudah dikhitan dari kodratnya. Ini bibir kelopak matanya sudah pakai celak dari kodratnya, ya. Kitab Allah. Ibunya tidak bisa melihat auratnya, padahal ke anak sendiri. Semua wanita yang pernah mengurus beliau tidak ada yang bisa melihat dan tidak ada yang bisa menyentuh bagian auratnya dari mulai lahir itu. Ibunya Siti Soibah As-Salamiyah, Siti Halimah As-Sa'diyah, Ummu Aiman, gitu kan? Tidak ada yang bisa melihat. Keluarganya, hatta eyangnya, hatta uanya, semua tidak pernah menemukan kencingnya, tidak pernah menemukan beraknya, kotorannya, kan? Wajar saja, kan diciptakan dari apa? Nur. Lalu di siang hari, kenapa ini? Kalau ada cahaya, jasadnya tidak ada efek apa? Bayangan. Kenapa ya? Karena kita kan ada efek bayangan tuh kan? Ini nggak ada efek bayangan. Ya wajar saja. Karena jasadnya diciptakan dari apa? Nur. Kita dengar dalam riwayat hadis, istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bagian Nabi kita kilir, ya, masuk ke rumahnya, itu istri Nabi itu tidak pernah nyalain lampu, ya, di malam hari itu. Kenapa? Karena suasana jadi terang dari jasad baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar saja, kan jasadnya diciptakan dari nur.
Jasadnya wangi, kalau keluar keringat semakin wangi, tercium dari yang jauh. Hatta orang kafir pun juga tahu dan menciumnya. Sehingga orang kafir ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu di Mekah, beliau jalan, lalu setelah itu tidak kelihatan lagi baginda Nabi jalan. Di situ ada kaum kafir Quraisy yang sedang nongkrong di situ. Lalu Rasulullah entah ke jalan mana, karena ada jalan dua, ke kanan dan ke kiri, entah kemana. Begitu ditanya itu orang kafir Quraisy oleh sebagian sahabat Nabi SAW, barangkali kau lihat Muhammad lewat sini. Oh iya, tuh lewat ke sebelah yang sana. Padahal dia tidak tahu kemana. Dari mana dia bisa tahu? Karena dia tahu arahnya dari aroma. Jadi kalau Nabi lewat itu, aroma itu lama ada di situ, wangi khas jasad baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar kalau kita menemukan hadis bahwa sahabat Nabi ketika malam bulan purnama sedang kumpul mentafakuri ya anugerah Allah, kebesaran Allah, tanda Allah bulan purnama ya, di serambi Masjid Nabawi. Tiba-tiba Nabi keluar dari rumahnya lewat ke masjid. Teranglah masjid dengan cahaya dari wajahnya baginda Rasulullah SAW. Sahabat dikagetkan semuanya. Lalu sahabat melihat wajah Nabi dan melihat bulan, membanding-bandingkan. Sahabat bersumpah, demi Allah ya, wajah Rasulullah SAW jauh lebih indah, lebih bercahaya ketimbang bulan purnama. Allah. Wajar saja. Kenapa? Rasulullah diciptakan jasadnya dari apa? Dari nur, gitu kan? Dari nur. Jadi begitulah namanya juga nur. Tidak heran kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nembus ke alam langit tanpa alat, ya, bersama malaikat. Tidak heran Rasulullah SAW sampai ke arasnya Allah, sampai ke alam yang semua malaikat boro-boro bisa masuk, tahu pun juga tidak. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam waktu Mi'raj hanya menunggu di batas Sidratul Muntaha, tidak mampu masuk. Kenapa? Karena kalau masuk, kata malaikat Jibril, cek bahasa Sunda mah satu yang beas, saya terbakar. Dan malaikat Jibril betul ketika oleh Nabi diajak membarengi Nabi, beliau mencoba masuk ke alam tersebut, baru setunjang beas, ya. Allah langsung terbakar malaikat Jibril alaihissalatu wassalam dengan cahaya terbakar itu, cahaya yang sangat hebat di alam tersebut. Sehingga malaikat Jibril dan semua malaikat itu kita tahu kan diciptakan dari cahaya, ya kan? Diciptakan dari cahaya. Tapi cahaya ini terbakar oleh cahaya karena saking hebatnya cahaya yang ada di alam tersebut, ya. Sehingga malaikat Jibril alaihissalatu wassalam yang wujudnya sangat besar sekali, di mana beliau punya sayap 600 sayap. Kalau satu saja sayapnya, ujungnya saja dimasukkan ke alam dunia, yang aslinya malaikat Jibril, alam dunia ini penuh dengan ujung dari satu sayap yang 600 sayapnya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Bayangkan oleh kita, ini malaikat Jibril, malaikat yang disebut oleh Allah punya kekuatan yang sangat hebat sekali. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in sama amin. Oh, Allah menyebutnya dzi quwwah, punya kekuatan. Ternyata namanya kekuatan makhluk tetap ada batasannya. Ketika malaikat Jibril masuk ke alam tersebut yang disebut dzi quwwah, jadi tidak ada kekuatan. Terbakar dengan hebatnya cahaya di alam tersebut hingga malaikat Jibril menjadi segede burung pipit. Bayangkan. Masya Allah. Mengecil beliau. Kan ada film geningan baheula ya, ada film raksasa, ada kan? Zaman TV baheula gitu kan.
Ada kan? Nah ini bangsa sok nonton film raksasa ya. Bola raksasa jadi ngalitan dengan ngolitikan kan? Malaikat Jibril mengkerut menjadi sebesar burung pipit. Lalu beliau mundur lagi cepat-cepat dan kembali lagi ke asalnya. Sudah beliau angkat tangan, tidak bisa masuk, tidak berani lagi memaksakan diri masuk ke alam tersebut terbakar dengan cahaya. Kan? Allah. Tapi Nabi kita malah masuk, enjoy saja Nabi kita masuk tanpa terbakar. Kenapa? Jawabannya enteng. Yang pertama, Nabi kita diciptakan dari apa? Nur. Yang kedua, kan malaikat Jibril juga dari nur. Kan alam itu juga diciptakan dari nur Nabi kita. Aras diciptakan dari nur Nabi kita. Alam itu, Sidratul Muntaha itu diciptakan dari Nabi kita. Jadi yang lebih hebat ya Nabi kita. Masa alam itu cahayanya bisa membakar cahaya Nabi kita? Wong cahaya alam itu semuanya diciptakan dari cahaya Nabi kita. Itu logikanya, gitu kan? Begitu logikanya. Allah. Bahkan semua alam mendapatkan cahaya dari Nabi kita. Ketika Nabi kita masuk ke alam tersebut menjadi tambah sinarnya. Allah. Sampai ke Arsyur Rahman, ke arasnya Allah. Nabi katanya memakai terumpahnya sampai ke atasnya arasnya Allah, sehingga arasnya Allah diinjak oleh terumpahnya Nabi. Masya Allah, terumpahnya Nabi di atas arasnya Allah. Apa itu aras? Alam yang meliputi seluruh semesta alam, alam yang paling tinggi. Nabi berdiri di atas arasnya Allah. Pahami oleh kita. Dan kita juga mendengar nanti pada hari kiamat juga sama begitu. Nabi berdiri di atas arasnya Allah. Bukan begitu dalam hadis? Nanti pada hari kiamat. Waktu Mi'raj juga begitu. Masya Allah. Nabi menginjakkan kedua telapak kakinya dan Nabi memakai terumpah saat itu, sehingga terumpahnya di atas arasnya Allah. Wah, apa ini gak berlebihan? Berlebihan gimana? Arasnya juga diciptakan dari nur Nabi kita. Arasnya diciptakan dari nur Nabi kita. Dari kita tahu para ulama sepakat sedunia bahwasanya kuburan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tanah yang paling mulia. Malah dibandingkan dengan Arsyur Rahman, masih agungan kuburannya Kangjeng Nabi Muhammad. Dibandingkan dengan sorga, masih agungan kuburannya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seperti itu? Karena ya itu diciptakan dari nur Kangjeng Nabi Muhammad, mendapatkan cahaya yang kuat ketika Nabi bersemayam di situ sampai saat ini, dan bersentuhan terus tanah itu dengan jasad Nabi. Masya Allah, ya Masya Allah, sehingga berubah nilai tanah tersebut menjadi nilai teragung, derajat termulia, sehingga banyak para wali-wali Allah yang bertawassul dalam doanya ketika ingin dikabul dengan apa? Dengan turbatun Nabi. Apa turbatun Nabi? Tanah kuburan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau dalam bahasa kalau ada sholawat wa khayyam fi jarud, ayat alfa sallallahu ala zainil wujud man sakan taibah wa khayyam fi jarud sallallahu ala zainil wujud man sakan taibah
wa khayyan fi jarud. Apa mansakan Taibah? Adalah Nabi yang menempati kota Taibah Madinah. Wa khayyam fi jarud, dan Nabi ya bersemayam berkhemah di mana? Di Jarud. Jarud ini apa? Adalah tanah kuburan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah. Maka segala yang kaitannya dengan Nabi menjadi teristimewa, karena berdekatan, ada hubungan erat dengan asal usul alam semesta, dengan sumber segala kebaikan dari Allah ke seluruh alam semesta, dengan sumbernya rahmat keberkahan ke seluruh alam semesta, sumbernya cahaya ke seluruh alam semesta yang disebut Nuril Anwar, sumbernya rahasia ke seluruh alam semesta yang disebut Wasiril Asrar, dan tambaknya sebuah alam semesta yang disebut Watiryatil Abyar, dan sang pembuka pintu kegampangan dalam segala hal, ya, dalam segala hal, di bumi, di kubur, di akhirat, di semua alam. Kegampangannya kuncinya beliau, wa miftahi babil yasar. Disebut mantan halu bihil uqadu, adalah sang Nabi yang mana semua pengikat yang mengikat kita, mengikat hati, mengikat akal, mengikat pikiran, gitu kan? Suka ada yang mengikat tuh, jadi susah rizki, susah berpikir, jadi stres, jadi bingung karena ada yang mengikat. Nah, dengan sebab beliaulah Sayyiduna wa Maulana Muhammad, semua pengikat bisa lepas. Batan fariju bihil kurobu, segala kebingungan di dunia, di kubur, di akhirat, itu bisa lenyap dengan sebab baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Wa tuqdha bihil hawaiju, segala kebutuhan makhluk manusia bangsa jin dari dunia sampai kubur, sampai akhirat, sampai surga, kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Itu wasilah beliau Kanjeng Nabi Muhammad. Wa tunalu bihir ragaibu, segala cita-cita yang baik, ya, setinggi apapun cita-citanya bisa diraih oleh manusia, oleh bangsa jin. Malaikat bisa meraih martabat yang tinggi ar-ragaib. Ingat, semua manusia dan bangsa jin bisa meraih sampai kepada ragaib, cita-cita yang terbaik, yang paling tinggi, ya. Semuanya adalah wasilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Wa husnul khawatim. Dan juga baiknya seluruh akhir, baiknya seluruh akhir dalam segala hal gerak-gerik kehidupan makhluk. Ingat, kebaikannya bukan cuma husnul khotimah di waktu mati saja. Dan ingat, dalam segala gerak-gerik makhluk bisa menjadi baik. Ingat, garapan hidup manusia kan banyak, ya kan? Tapi kan tidak semua ujungnya baik. Kita makan, boleh jadi ujungnya buruk. Kita tidur, boleh jadi ujungnya buruk, ya kan? Kita bangun tidur, boleh jadi ujungnya buruk. Nah, kita kerja, boleh jadi ujungnya buruk. Kita bikin rumah, boleh jadi ujungnya buruk. Nah, kita apapun, tentu ada awal, ada ujung. Namanya khawatim. Khawatim itu semua akhir. Artinya semua akhir dalam segala gerak-gerik kehidupan makhluk. Nah, walaupun awal baik, tengah baik, belum tentu akhirnya baik. Ada yang waktu makan dari awal baik, dia girang, tapi ujungnya ceritanya jadi mencret. Hah? Ada yang sampai mati gara-gara makan yang dia makan. Ada yang orang beli mobil awalnya baik, dari nabung sudah dapat mobil yang paling mahal, tabrakan, modar KB. Ternyata ujungnya apa? Buruk. Ada yang orang kawin, wah dari awal menggebu-gebu cinta kepada pasangannya, tapi ujungnya itu kan buruk ujungnya, macam-macam. Makanya disebut khawatim.
Khawatim itu seluruh akhir dari seluruh garapan makhluk, gitu kan? Nah, bisa diraih husnu, kebaikannya itu dengan wasilahnya Kangjeng Nabi Muhammad. Wa yastasqal ghamamu biwajhil karim. Nah, itu awan, ya. Imma awan yang mengandung air yang secara fisik, wa imma awan rahmat yang mengandung rahmat, keberkahan dan kebaikan, anugerah, ampunan, rizki, segala kebaikan dari Allah. Imma di dunia, wa imma di kubur kita, wa imma di akhirat kita. Itu bisa diturunkan hujannya, ya, sehingga kita basah kuyup. Imma dengan hujan fisik, wa imma dengan hujan rahmat, keberkahan, ampunan, segala anugerah, baik di dunia, di kubur, di akhirat. Nah, ini yang bisa menurunkan hujannya ini adalah dengan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad. Itu artinya salawat kamilah, begitu artinya. bihi kan begitu. Alladzi tanhalu bihil wa tanfariju bihi aja. Apa arti bihi? Bihi itu baknya lis sababiyah. Bak nate bak sababiyah, artinya dengan sebab Kangjeng Nabi. Emang dengan sebab Kangjeng Nabi. Kalau kita telusuri segala kebahagiaan makhluk, keselamatan makhluk, kemuliaan makhluk, kalau kita telusuri tentang sebab musababnya, ya Kangjeng Nabi. Berbicara apa? Berbicara apa? Sabab musab. Berbicara sabab, ya Kangjeng Nabi. Sabab alam semesta ada, ya Kangjeng Nabi. Sabab rahmatan lil alamin, ya Kangjeng Nabi, ya. Sabab diterimanya iman Islam dan kebaikan semua makhluk oleh Allah, ya Kangjeng Nabi. Allah. Coba, kalau kita masuk surga, sebab siapa? Kalau kita selamat dari api neraka, sebab siapa? Kita mengenal Allah, sebab siapa? Bisa dekat Allah, sebab siapa? Bisa meraih ridho Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, ijabah dari Allah, sebab siapa? Loh, bisa pakai Nabi semua. Hah? Kita tahu kebenaran dalam segala hal, sebab siapa? Kita mengenal akhlak mulia daripada akhlak-akhlak tercelanya, sebab siapa? Kita mengenal niat-niat yang baik, sebab siapa? Kita mengenal amal soleh, sebab siapa? Kita mengenal kalimah thayyibah, sebab siapa? Kita bisa mengamalkan itu semua, sebab siapa? Allah. Kita tinggi derajat, sebab siapa? Kita dapat berkah, sebab siapa? Apa yang tidak sebab Nabi? Coba, kalau berbicara sebab, pikir. Makanya pantas kalau salawat nariyah, Imam Yusuf bin Ismail Ad-Nabhani dalam kitabnya Abdul Salawat menceritakan faidah orang yang wirid salawat nariyah 11 kali tiap salat, setiap malam 100 kali. Wah, luar biasa. Dunia akhirat dapat. Kamu punya hutang seberapa sih? Coba di sini barangkali cung, anu boga hutang di dia kira-kira 5 miliar. Nah cung, ayo Buya mah leuwih bisa hengnya ho. Buya mah sampai saat ini punya hutang lebih. Ibu Buya terbuka. Ya, Buya punya hutang lebih dari 5 miliar. Ya, ingat, kelihatan nggak wajah Buya si kan bingung? Mana yang mau utang ukur 100, 200 ribu, 1 juta, 2 juta, gus cakuem banget. Sebelum kita, gus luh lah. Tinggalin Buya ya. Ya, senyum ya. Lain karena kanal kulit banget. Kan jelema teh aya anu senyum bari gablek hutang. Padu irung ge jeung nu boga duit, manehna mah seuri we are bener. Sia mah kanal kulit banget eta mah. Bukan begitu, bukan ya. Tapi apa? Tapi Buya punya keyakinan. Satu, menghutangnya juga bukan untuk ya kan, hal yang dilarang oleh Allah. Mau bangun masjid, mau bangun pesantren, nah untuk menolong umat ini, membuat fasilitas dakwah dan sebagainya. Kenapa takut? Kan
Kan kita punya Allah yang Maha Kuasa. Kan yang menyuruhnya juga Allah. Gak mungkin lah kalau Allah menyuruh kepada kita kepada sesuatu kalau Allah tidak kasih bahannya. Nah, gitu kan? Intan surullah yang surkum. Allah berjanji kalau kita menolong agama Allah pasti kita ditolong oleh Allah. Ya, maka kenapa susah? Nanti Allah nolong kok. Kan? Lalu kita punya Rasul. Kan? Rasul punya syafaat, doanya dikabul, berkahnya luar biasa. Kalau tawasul dengan kebesaran Rasul, maka doa kita dikabul dan itu yakin dalam hati. Kan? Lalu apa yang disusahkan? Hah? Hakikat boga pangeran, boga Allah, syariat boga saha, boga Rasul. Ditambah deui, da urang mah boga wali. Guru dewek mah wali, kan? Karuhun dewek wali. Jadi lebih tekeun deui, tambahan deui. Sebab doa wali pasti diijabah. Kata mah naon deh, loba babaturan, loba jamaah saroleh kabehanana. Saroleh kabeh boya mah. Teu manggih jamaah anu teu soleh. Soal teu soleh teu nyaho bapak dia. Kan wajib baik sangka. Kalau wajib baik sangka tidak mungkin dalam hati ada sangkaan seseorang itu tidak soleh. Kalau baik sangka berarti semuanya soleh kabeh. Minta doa Buya mati jamaah, doakan Buya, itu kan? Jadi itu dia nggak doakan. Ditambah deui kekuatan madad, pertolongan Allah dari A, B, C, D dan sebagainya, itu kan? Utak-utik tawasul Buya maku keagungan Rasul, gitu. Solawat, geder kayaknya, nariah, geder, gitu kan? Iya. Yakin. Alhamdulillah. Kabayar, geus kabayar, nginyam deui we Buya mah. Itu gedung-gedung di pesantren Asyifa, ya. Banyak yang nanya ke Buya, ini Buya bantuan dari negara mana katanya? Buya mah gawe teh ngarojokan langit. Pantau langit dirojokan gitu dengan gedung. Nilai 5 ada dibuka ke malaikat ke. Namun cenah ieu bulan bade nyangakeun permohonan tinggal malaikat. Aya bade ditinggal ku malaikat aya memona teh saha? Sayyidul wujud Kangjeng Nabi Muhammad. Aya memo eta malaikat ketuanian. Lolos langsung. Langit kedua lihat. Wah, lolos langsung. Sampai langit ke-7 sampai arasna Allah taala. Allah taala ditinggal aya saha memo kakasihna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ACC langsung. ACC. Boro-boro Buya mah menta nu galib nu adat umum. Buya mah mineng menta nu mustahil ka Allah teh. Ada batur mah mun barang peta teh cenah ulah sok mustahil. Ari Buya mah lain diajarkeun ku apa, diajarkeun ku karuhun, diajarkeun ku guru, ngajarkeun ka kulawarga, ka anak, ka jamaah ge lain gitu. Mun hayang nyaho kawasana Allah, barang penta teh kudu mustahil. Lamun mentana masih keneh galib-galib keneh, tuluy dibere ku Allah, maneh can nyaho kana hebatna kakawasaan Allah. Mun maneh menta biasa ka Allah barang nu mustahil tul dibere kakarak maneh nyaho innallaha ala kulli syai'in qadir kitu. Pan maneh mah hayang boga anak 2, Buya mah hayang 100 kitu. Matak ayeuna teh geus 43 Buya mah kakarak 43. Pancen maneh mah mustahil henteu ceuk Buya. Pan maneh mah pamajikan ge hayang hiji lain. Pan Buya mah 4. Cek maneh mah mustahil boga 2 oge. Da pamajikan maneh tina tadina ucing jadi singa sia. Allahu Akbar. Da Buya mah teu mustahil. Mana mustahil sok? Bener henteu? Nah sabab da Buya mah tuman memang dididikna kitu. Tanamkeun dina ati. Allah teh maha suci tina sagala sifat kekurangan. Allah teh nguping, Allah teh aya, Allah teh maha cakep, Allah teh ngaijabah, Allah teh maha kawasa. Kitu dina ati teh. Matak barang penta teh dor. Kalau barang penta ka pangeran tong aya anu di kan. Ulah make jeung aya nu dipungpang atawa entong sing saenangna menta ka pangeran. Tah. Allah teh ataukeun malah lamun minang dipenta teh.
Cek orang mah ditantang kekuasaannya gitu kan, ditantang kekuasaannya gitu kan. Ayo buya mah gitu, maha kuasa dah Allah Ta'ala sababaraha ayat Quran dina Quran Allah teh hanteun terus nyarios deui innallaha ala kulli syai'in ya kebenaran iya ini dia ya gitu kan. Agus Gusti kula nur gitu kan, abdi bade ngahutang Gusti sekian puluh miliar gitu kan keur ngadamel gedung raudoh tong aya meureun 60 miliar mah eta teh gimana abdi mah teu hoyong terang di mana Gusti, teu hoyong terang kumaha abdi mah hoyong dilunasan ka Gusti, hoyong dibereskeun iku Gusti. Alhamdulillah diberes, alhamdulillah teu pusing teu mamawa maaf ka ditu ka dieu. Bisa yang apa di dia tadi deket tadi di Bandung tadinya toko lampu tadi dinya babah eta teh babah dah nih buya nyokotan barang eta ratusan juta aneh tarang nagih tarang naon mere we tuluy teu make jaminan gitu. Cigana dengan buya-buyana we gitu. Nah, tinggal di batur mah biasa, ya batur mah biasa, kudu kontan segala lupa. Kayak itu loba nu nyahoeun buya mah, ya. Lamun buya kadinya disayegikeun kamar khusus jeung sajadah khusus. Padahal manehna teh konghucu. Coba. Abuya mau datang. Suka sholat di sini, memang haja sholat didinya. Masya Allah. Hah? Mere we. Sabaraha hiji tu material. Geuna ieu urang Islam lah kaharti. Ieu mah lain urang Islam, urang Kristen. Ratusan juta. Nah eta singko teu mayar teu nagih-nagih wae gitu kan. Teu make sugan sertifikat. Butuh duit buya mah. Tuh. Aya jamaah nu beunghar. Sigeuneum duit buya, gitu kan sekian miliar. Tuh. Dibere. Tesugan minta naon jaminanana henteu we tapi kaki wari teh kitu dan alhamdulillah dibabarikeun ku Allah dan mayar lagi dibabarikeun boga naon ari buya hiji boga Allah hakikatna dua boga Rasul syariatna boga wali syariatna boga nu saroleh syariatna kitu eta teh pasti yakin eta teh da teh yakin mah moal jadi moal sagala pagi kudu make naon yakin singkat kudu naon yakin teu yakin mah moal jadi moal nepi ka hanteun jebleh ge ngadoa teu yakin moal jadi wah dina ati gitu kan teu aya karakuan dina ati gitu tah mawi dawuhan Imam Imriti geningan dina Imriti disebutkeun idin fatah asba'ti qadihi rufi'u kullu man lam ya'taqid lam tafi lamun teu yakin mah moal manfaat mesti doa naon ge kudu make yakin mah jadi barang nu mustahil ge jadi teu mustahil lemawi ku Allah Ta'ala diisyaratan nu pangheulana teh iman ya kudu iman ka Allah wal yastajibu li wal yu'minu bi sok minta ijabah ka aing dawuhan Allah tapi wal yu'minu bi kudu iman kudu yakin nu sabener-benerna ka aing gitu kan di mana yakin mah jadi maka para nabi nu mustahil jara radi para wali nu mustahil jara mimiten teh tina keyakinan nu sampurna eta teh gitu kan lamun keyakinanna membleh ya nu biasa-biasa saja ge hese boga hutang 1 juta nya wajar we lah boga hutang 1 juta di zaman ayeuna mah tapi hese-hese teuing mayar hutang ngadoa mah da mineng ka pangeran hayang kaberes hutang sabaraha sia boga hutang teh mung 1 juta Gusti abdi teh da teu diguguhay ku pangeran padahal lain minta nu mustahil minta anu biasa-biasa saja bener henteu kitu kan loba nu hayang boga pamajikan hiji ge hese nu hayang boga salaki hese keune dua mah rada aya mustahilan gitulah gitu kan ieu mah boga pamajikan hiji ge hese gitu kan geus jadi kudu diomean da keyakinan lamun omean keyakinan teu bisa dinukieu eta mah da kudu tarbiyah khusus nu kitu mah kudu tarbiyah khusus dina hadis disebutkeun dina Ihya Ulumuddin ketika aya sahabat
tumaros ka jungjunan hoyong sampurna keyakinan. Kumaha cenah dawuh jungjunan? Teu kieu sugan jungjunan teh gitu kan. Maneh kudu mengkaji ieu atawa maca ieu henteu. Kumaha dawuh jungjunan? Jalisu ahlal yakin. Anjeun kudu mineng ruang riung jeung ahliya kudu deket ke katepaan. Lamun deket jeung nu borangan geus eta. Lamun deket jeung nu wanian, lamun deketna jeung tukang gaplek jadi tukang gaplek, mesti teh dina santri ge. Lamun deketna jeung tukang ngaji, mesti tadina karang ngaji ge jadi resep ngaji. Bener teu? Deket jeung tukang shopping. Ibu-ibu kadang deket jeung tukang shopping. Jadi tukang shopping we makeun duit. Kan? Aya deket jeung tukang nguseup. Tilu poe leungit teh. Pamajikan ku kota teh neneangan. Ai sorong teh nyapake di Jati Gede. Kieu we jeung jujur, gitu kan? Aya deket jeung tukang bola, aya deket jeung tukang macem-macem. Kade tong salah deket. Kan? Sabab deket teh sok nepaan eta teh. Jadi sok aya menular. Ya, sok aya menular. Kan kamari urang contoh kamari we lah tina ilmu nu kamari zaman corona. Pan geuningan nya. Berjamaah ge kudu rada jauh lain. Kudu aya jauh. Tak kitu ya. Tah eta teh watak goreng teh leuwih gancang nularna tibatan virus corona. Tibatan virus corona kan mata kade lamun deket tingali jeung ahli yakin jeung nu soleh meh katepaan kayakinanana meh katepaan kasolehana anak tuh balik deui ka nu tadi terek nyaritakeun naon tadi teh geuningan cenah nu hiji aya dua perkara nyangkut paut jeung Kangjeng Nabi Muhammad. Hiji anu realita cenah teh ditindinya, dua anu ieu mah ngandalkeun iman we keyakinan we teu katingali gitu kan. Tah apalebah dieu mah da kusabab panjang teuing geus we sakitu heula. Hakeun we PR koma da mah geus moal ulah ka titik muludan macan modern mah. Geus paeh geus titik sepertinya. Jadi muludan mah terus we koma da mah geus moal coba candahar. Moal geus moal. Keun ke urang tuluykeun deui, urang teu di handeulem sieum Tuhan. Urang tunda di hanjuang siang paturai patebang deui urang ngadoa di akhir majelis ieu doa tawasul kalawan kaagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabiyyikal karim fa'fid alaina bi barakatihi libasal izzi wat takrim wa askinna bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadha nabil mustafa wa ali ahli sidqi wal wafa kullana mu'inan wa mus'i وبوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. Tiup good karena ada pandangan usap-usap ya tina masaka kana awak sakujur sing panjang umur sehat kuat inu
pinuh ku rahmat barokah, pinuh ku nikmat ku rizki jeung kebahagiaan kemuliaan dunia akhirat, sing mulus rahayu berkah selamat para rizki jauh balai cager bager bener pinter ya sadayana. Itu kasadayana. Tameme ditutup ku salam boya rek konang ka sararea. Kupingkeun. Dia onang Muludan Akbar di Pesantren Asyifa Wal Mahmudiyah pusat di Simpang Pemulihan Sumedang. Tidak mah kadinya kan deket katol bus. Katol pemulihan. Nepi tah ka pesantren ya. Oktober tanggal sabaraha? Genep Oktober enjing ya dinten Ahad enjing nepi ka lohor waktosna ya. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.